Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian siswa-siswi SMK HKTI 2 Purwareja Kelompok, khususnya kelas 10 TKJ. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita hari ini bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat dan tentunya juga harus tetap semangat belajar dan semangat menjaga kesehatan, karena kita ketahui bersama untuk pertemuan sampai pertemuan yang sekarang ini kita belum bisa belajar secara tatap muka langsung, dan kita harus masih belajar secara online. Dan tentunya kalian walaupun belajarnya online harus tetap memahami semua materi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Baiklah siswa dan siswiku, ini merupakan pertemuan kita yang ke-11. Semoga di pertemuan yang ke-11 ini kalian semuanya saya harapkan sudah mampu untuk memahami semua materi yang sudah saya berikan dan sudah saya sampaikan ke kalian. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas materi yang baru. Untuk pertemuan ke-10 kemarin, saya anggap materi seputar teks anekdot sudah selesai. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang teks hikayat. Masih bersama saya, yaitu Bu Deni Dwi Yulihastuti. Untuk kompetensi dasar, kita akan membahas KD 3.7 yang tertulis mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan nanti kalian semua mampu untuk mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Adapun peta konsep untuk teks hikayat pada pertemuan kita kali ini antara lain, nanti kita akan membahas 5 informasi, 5 sub materi, meliputi 1. Ada definisi hikayat. Yang kedua, ciri-ciri hikayat. Kemudian yang ketiga, ada jenis-jenis hikayat. Yang keempat, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang isi yang terkandung dalam hikayat. Nah, ada 5 informasi untuk pertemuan kita kali ini. Jadi saya harapkan nanti kalian semuanya untuk menyimak informasi penjelasan saya dalam video ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong sedikit pun, agar kalian semuanya bisa memahami secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan satu persatunya dari peta konsep tadi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang definisi hikayat. Hikayat ialah salah satu karya sastra lama di mana memiliki bentuk prosa
yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, ataupun juga orang-orang ternama dengan segala kegagahan, kehebatan, kesaktian, ataupun juga kepahlawanannya. Hikayat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dengan istilah haka, di mana artinya bercerita maupun menceritakan. Terkadang hikayat tersebut mirip dengan cerita suatu sejarah di mana isinya itu banyak hal-hal yang tidak masuk akal dan dipenuhi dengan keajaiban yang ada. Hikayat ini mulai berkembang pada masa Melayu klasik, sehingga banyak kata yang terdapat pada hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik, yang mana bahasa Melayu klasik itu susah untuk bisa dimengerti. Ya, ini adalah submateri pertama dengan submateri definisi hikayat. Kalian sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan. Untuk submateri yang berikutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri hikayat. Salah satu bentuk sastra prosa yang dikenal dengan hikayat itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Silahkan kalian perhatikan bersama. Ciri-ciri hikayat antara lain: 1. Anonim. Anonim itu artinya ialah pengarang dari hikayat biasanya tidak dikenal. Ini anonim, ya. Kemudian ciri yang kedua itu istana sentris. Istana sentris di sini menceritakan tokoh di mana berkaitan dengan kehidupan istana maupun kerajaan, atau pusat ceritanya itu berada pada lingkungan istana tersebut. Yang selanjutnya, ciri yang ketiga dari ciri-ciri hikayat itu adalah bersifat statis. Bersifat statis artinya tetap maupun tidak banyak terjadi perubahan. Yang keempat, bersifat komunal. Bersifat komunal artinya ialah menjadi milik masyarakat. Yang kelima, cirinya adalah menggunakan bahasa klise. Pada hal ini, menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Ini adalah bahasa klise. Ciri yang keenam itu bersifat tradisional. Hikayat bersifat tradisional maupun meneruskan budaya atau tradisi kebiasaan yang dianggap baik. Kemudian ciri yang ketujuh bersifat didaktis. Bersifat didaktis maupun mendidik, baik didaktis secara moral ataupun didaktis secara religi. Jadi sifat didaktis itu sama saja mendidik. Mendidik itu secara moral maupun religi. Moral ya sopan santun dan agama. Kemudian ciri yang kedelapan, menceritakan kisah universal manusia. Hikayat menceritakan kisah secara universal seperti peperangan antara yang baik dengan yang
di mana nantinya dimenangkan oleh yang baik. Ciri yang ke-9 adalah magis. Cerita hikayat biasanya bersifat magis, di mana pengarang akan membawa pembaca ke dunia khayal imajinasi yang serba indah. Ya, itu tadi adalah ciri-ciri hikayat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis hikayat. Hikayat terbagi ke dalam beberapa jenis, baik dari isinya maupun dari asal daerahnya. Yang pertama, ada jenis hikayat berdasarkan isinya. Dari isinya, hikayat terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, ada cerita rakyat. Kemudian yang kedua, ada epos India. Yang ketiga, ada cerita dari Jawa. Kemudian yang keempat, ada cerita-cerita Islam. Yang kelima adalah sejarah dan biografi. Biografi itu ya catatan daftar riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Kemudian jenis yang keenam, ini ada cerita berbingkai ya. Di situ hurufnya T. Yang betul adalah cerita berbingkai. Kemudian yang kedua, ada jenis hikayat berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, hikayat terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni 1. Melayu asli. Yang kedua, contoh hikayat Melayu asli itu ada hikayat Hang Tuah bercampur unsur Islam. Kemudian ada hikayat Si Miskin yang bercampur unsur Islam juga. Kemudian ada hikayat Indra Bangsawan. Kemudian ada hikayat Maling Deman. Ini ya, ada jenis hikayat berdasarkan asalnya. Jenis yang ketiga adalah hikayat pengaruh Jawa. Contoh hikayat yang memiliki pengaruh Jawa itu antara lain ada hikayat Panji Semirang. Kemudian yang kedua ada hikayat Cekel Weneng Pati. Kemudian yang ketiga ada hikayat Indrajaya. Nah, hikayat Indrajaya ini dari cerita Angling Dharma. Itu ya. Jenis yang keempat ada hikayat pengaruh Hindu. Nah, Hindu itu cenderung dari negara India. Contoh hikayat pengaruh India. Nah, di sini ada hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana. Kemudian yang kedua ada hikayat perang Pandawa dari cerita Mahabharata. Kemudian yang ketiga ada hikayat Sangkoma dari cerita Mahabharata juga. Kemudian yang keempat ada hikayat Bayan Budiman. 4 hikayat ini pengaruh India. Jenis yang kelima itu ada jenis hikayat pengaruh Arab Persia. Contoh hikayat pengaruh Arab Persia meliputi ada hikayat Amir Hamzah, itu merupakan pahlawan Islam. Yang kedua ada hikayat Bahtiar. Yang ketiga ada hikayat 1001 malam. Jadi contohnya ada tiga jenis itu merupakan pengaruh Arab Persia.
Yang keempat, kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Silahkan kalian simak kembali informasi yang akan saya sampaikan berikutnya. Dalam hikayat itu banyak memiliki nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai. 1. Religius. Religius itu nama lainnya adalah nilai keagamaan. Kemudian yang kedua, ada nilai moral. Nilai moral ya berarti berkaitan dengan tingkah laku, perilaku seseorang. Kemudian ada nilai budaya. Nah, nilai budaya sampai 8, intinya nanti nilai-nilai ini akan saya jelaskan satu persatunya. Yang ketiga nilai budaya, yang keempat ada sosial, yang kelima ada edukasi atau pendidikan, yang keenam ada estetika atau keindahan, kemudian yang ketujuh ekonomi, yang kedelapan ada patriotik, ya. Saya jelaskan satu persatunya dari nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat. Yang pertama, nilai religius. Nilai religius adalah nilai kepercayaan terhadap Sang Maha Pencipta, sama saja dengan nilai agama. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial itu nama lainnya adalah nilai kemanusiaan, ya. Jadi berhubungan dengan sisi sifat manusia. Nilai sosial adalah nilai yang mencerminkan norma-norma berinteraksi terhadap sesama. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Yang keempat, ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang selanjutnya ada nilai kepahlawanan atau patriotik. Nilai patriotik adalah nilai yang berkaitan dengan sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang keenam, ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah segala hal yang berhubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketujuh, ada nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tujuan tertentu untuk meraih kemenangan pada diri seseorang dan berkaitan dengan usaha untuk mengatur kelangsungan hidup. Yang kedelapan, ada nilai moral. Nilai moral atau etika merupakan nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perbuatan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, tadi itu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang kelima, kita akan belajar tentang isi yang terkandung dalam hikayat. Hikayat merupakan karangan bentuk narasi. Nah, narasi itu adalah wacana yang menceritakan peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Jadi, narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Jadi, isi yang terkandung dalam hikayat itu bisa bersifat fakta atau fiksi, tapi kadang cenderungnya adalah bersifat non fiksi, ya. Atau menurut kalian
tidak nyata atau yang fiksi. Ya, kalau hikayat itu ya terkadang kita berpikirnya itu adalah yang fiksi atau khayalan ya. Itu adalah tentang narasi. Jadi kalau kita narasi ya sifatnya adalah fakta. Selanjutnya, sesuai dari informasi yang sudah saya sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa hikayat merupakan salah satu sastra lama di mana memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan ataupun juga orang-orang ternama dengan segala kegagahan, kehebatan, kesaktian ataupun juga kepahlawanannya. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai 1. Religius atau agama, yang kedua moral, yang ketiga budaya, yang keempat sosial, yang kelima edukasi atau pendidikan, yang keenam ada estetika atau keindahan, yang ketujuh ekonomi, sedangkan yang kedelapan adalah patriotik. Demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang mendeskripsikan nilai-nilai dan isi cerita hikayat, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham sepenuhnya. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi kelas 10 TKJ, khususnya TKJ 1-7 SMK HKTI 2 Purwareja Depok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang mendeskripsikan nilai-nilai dan isi cerita hikayat, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar seperti biasa ya. Silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuis. Jadi kalau kalian belum paham untuk mengerjakan soalnya ya, kalian bisa buka-buka lagi informasi penjelasan saya untuk pertemuan kali ini dari awal sampai akhir. Intinya jangan sampai terpotong sedikit pun, agar kalian mudah dan bisa mampu memahami informasinya. Ada pepatah bijak mengatakan di sini seperti biasa bisa dijadikan sebagai bahan renungan buat kalian semuanya. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajar. Semoga bisa menjadi bahan introspeksi buat kalian semuanya ya. Baiklah siswa dan siswiku, semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semuanya, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kemudian kalau belum paham ya silahkan kalian buka kembali informasi video dari saya dari awal sampai akhir. Kiranya itu saja, saya tutup sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.